Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Malitsa dari Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan artikel tentang pengaruh metode Six Thinking Hats dalam bimbingan klasikal untuk meningkatkan emosional literasi studi eksperimen terhadap peserta didik kelas 7 di SMP Dharma Putra Nusantara 86 Jakarta. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan ada 4 poin. Yang pertama ada pengertian, dua metode penelitian, tiga hasil penelitian, yang keempat ada kesimpulan. Yang pertama ada pengertian. Apa sih The Six Thinking Hats itu? Menurut Edward de Bono, pada 2007 metode The Six Thinking Hat merupakan metode pembelajaran untuk mengerjakan suatu jenis kegiatan berpikir pada suatu keadaan waktu. Metode The Six Thinking Hats memiliki warna yang berbeda dan setiap warna memiliki satu tujuan kegiatan berpikir. Topi berwarna digunakan sebagai metafora untuk masing-masing keadaan. Beralih dari suatu keadaan atau waktu dilambangkan oleh tindakan mengenakan topi berwarna baik secara harfiah ataupun kiasan. Yang kedua ada metode penelitian. Apa sih tujuan penelitian ini dilakukan? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan metode The Six Thinking Hats dalam bimbingan klasifikasi untuk meningkatkan emosional literasi peserta didik kelas 7 di SMP Dharma Putra Nusantara 86 Jakarta. Dan menggunakan metode apa sih penelitian ini? Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode kuasi eksperimen pretest, post-test, control group design. Dalam desain ini terdapat dua kelompok, kemudian diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal pada kedua kelompok dan post-test untuk mengetahui keadaan setelah diberikan perlakuan pada kedua kelompok. Yang ketiga, ada hasil penelitian. Nah, penelitian ini pada awalnya yang dilakukan yaitu melakukan pretest. Berdasarkan hasil dari pretest diperoleh data kelompok eksperimen pada kategorisasi sangat rendah, 1, yakni 3% peserta didik. Pada kategori rendah dan sedang masing-masing 11, yaitu 38% peserta didik. Sedangkan pada kategorisasi tinggi terdapat 5, yakni 17% peserta didik. Terakhir, pada kategorisasi tinggi terhadap 1, yakni 3% peserta didik. Pada kelompok kontrol dengan kategorisasi sangat rendah, yakni 1, 3% peserta didik. Kategorisasi rendah 2, 6% dari peserta didik. Kategorisasi sedang 16 atau 52% peserta didik. Kategorisasi tinggi 7 atau 23% peserta didik. Dan kategorisasi sangat tinggi 5 atau 16% peserta didik. Selanjutnya yakni melakukan post-test. Nah, pada kelompok eksperimen 1, satu orang yakni 3% peserta didik yang berada pada kategori sangat rendah, yakni 4 orang atau 14% peserta didik berada pada kategori rendah, 15 orang atau 52% peserta didik yang berada pada kategori sedang, 5 orang 17% peserta didik yang berada pada kategori tinggi, dan 4 orang atau 14% peserta didik berada pada kategori sangat tinggi. Sementara itu, pada kelompok kontrol terungkap bahwa 3 orang atau 10% peserta didik yang berada pada kategori sangat rendah, 8 orang atau 26% peserta didik berada pada kategori rendah, 13 orang atau 42% peserta didik yang berada pada kategori sedang,
5 orang atau 16% peserta didik yang berada pada kategori tinggi dan 2 orang atau 14% peserta didik berada pada kategori sangat tinggi. Selanjutnya yakni ada pengujian hipotesis dengan membandingkan perubahan kedua rata-rata kelompok. Berikut ini data rata-rata kedua kelompok sehingga secara keseluruhan dapat diambil kesimpulan bahwa H0 ditolak. Artinya kelompok eksperimen memiliki peningkatan tinggi emosional literasi yang lebih besar dibanding kelompok kontrol. Yang keempat ada kesimpulan. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa bimbingan klasikal menggunakan metode thinking hats berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan emosional literasi peserta didik. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.